Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Riau sebagai dosen pembimbing mata kuliah governansi digital, dan yang dihormati teman-teman semua. Di sini kami untuk mempresentasikan mata kuliah governansi digital, nama etaninya NIM 2310 1010. Dalam mata kuliah governansi digital ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi ini antara lain: satu, yang pertama, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455. Yang kedua, penemuan telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Yang ketiga, ditemukannya radio siaran tahun 1920-an. Yang keempat, penemuan teknologi televisi pada tahun 1926. Dan yang terakhir, penemuan komputer pada tahun 1946, di mana perkembangan selanjutnya dalam menghasilkan jaringan dunia melalui internet. Ada pemicu e-government antara lain kehadiran globalisasi dengan isu-isu demokratisasi, good governance dan civil society, transparansi, dan perdagangan bebas. Yang kedua, cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi menyebabkan terjadinya secara cepat data informasi pengetahuan dan disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, di mana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Eko Indrajit pada tahun 2002. World Bank Group mendefinisikan e-gov sebagai pengguna teknologi informasi organisasi pemerintah. Ada konsepsi dari governansi ini. Konseptualnya, governansi yaitu suatu manajemen pemerintahan negara yang sosial dan bertanggung jawab. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Digitalisasi didefinisikan sebagai pengintegrasian teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintah atau governansi. Ada definisi governansi digital ini, atau dalam konteks tertentu, transnational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa manfaat governansi digital, antara lain: satu, peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Yang kedua, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Tiga, meningkatkan transparansi. Keempat, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. Lima, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Yang keenam, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru. Dan yang ketujuh, memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pemerintah dari dalam.
Ada beberapa yang perlu kita ketahui dalam governance digital ini terkait government dan governance ini. Menurut Gani Rohman mengungkapkan bahwa konsep government menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi atau negara dan pemerintah. Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak terlibat juga sangat luas. E-government ini merupakan electronic government, merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Bentuk e-government antara lain administrasi kependudukan, pemerintahan, informasi masyarakat, sistem informasi, website, aplikasi, mobile. Landasan hukum pengembangan e-gov yang pertama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tingkat pengembangan e-gov antara lain, yang pertama, persiapan, yang kedua, pematangan, yang ketiga, pemantapan, dan yang keempat, pemanfaatan. Pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu satu, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi. Dan yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparansi. Tujuan e-government ini antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasiskan teknologi informasi. Yang kedua, mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan. Dan yang ketiga, membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan, serta manajemen pemerintah secara keseluruhan. Manfaatnya governance meningkatkan antara lain, meningkatkan kecepatan komunikasi. Yang kedua, menghemat anggaran pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan layanan transparansi pemerintahan. Keempat, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintah. Dan kelima, mewujudkan demokrasi secara lebih baik. Peran pihak swasta dalam e-governance. Antara lain, satu, sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai. Yang kedua, pensuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi baik. Yang ketiga, membantu di dalam modal melalui instansi yang ditawarkan pada proyek pemerintahan, e-government, dan e-governance. Ada 4 model e-governance antara lain. Satu, G2C atau government to citizen. Yang kedua, government to employee. Yang ketiga, government to government. Dan yang keempat, government to business. Prinsip e-government. Menurut Inrafid tahun 2004, setidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap e-government, yaitu merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern. Dua, melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet. Dan tiga, memperbaiki mutu kualitas pelayanan.
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparatur negara dalam menjalankan kompetensi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama, pemberian jasa. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, pelayanan publik. Yang keempat, masyarakat dapat memilih pelayanan. Yang kelima, menumbuhkan persaingan sehat. Yang keenam, menumbuhkan persaingan sehat sebagai upaya meningkatkan pelayanan umum. Dan yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme aparatur. Memberikan penghargaan terhadap inovasi atau terhadap pencapaian efisiensi antara lain. Satu, fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah. Yang kedua, membangun lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap inovasi. Dan yang keempat, tekankan pada pencapaian efisiensi. Saya lanjutkan konsep Smart City dan inovasi pelayanan publik. Menurut Wosbun D, Smart City diidentifikasi sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi, dan keperluan kota lainnya, di mana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan, dan efisien. Ada beberapa dimensi dalam konsep Smart City. Yang pertama, dimensi teknologi, yang kedua dimensi sumber daya manusia, dan yang ketiga dimensi institusional. Lanjutkan, peningkatan partisipasi sebagai dampak dari digital governance. Ada 4 hal yang penting, antara lain digital governance, partisipasi, ketiga penerapan digital governance, dan peningkatan partisipasi. Pada digital governance ini ada prinsip dasar dan hubungan dengan e-government. Prinsip dasar governance ini dapat membedakan pemerintahan dan pola pemerintahan yang tradisional atau government, yaitu terletak adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan pemerintah semakin ditingkatkan sehingga banyak sektor yang terlibat dalam proses governance. Konsep yang kedua, partisipasi. Definisi partisipasi menurut Sugiono tahun 2021, tahun 2001 mengemukakan partisipasi adalah definisi partisipasi selalu bersinonim dengan peran serta atau pengertian. Partisipasi dapat dimasukkan ke dalam 3 artian. Yang pertama, arti yang pertama, masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan. Yang kedua, adanya peluang ikut melaksanakan pembangunan. Dan yang ketiga, adanya peluang ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Pemanfaatan digital governance ini terletak pada bidang kelola pemerintahan, kemudian bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Kemudian kami lanjutkan menyongsong governance digital
adalah langkah penting yang dapat membawa banyak manfaat bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Governansi digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun governance digital, ada keuntungan dan ada kelemahannya. Keuntungan governance digital antara lain ada transparansi, kemudian ada efisiensi, yang ketiga ada partisipasi masyarakat, dan kemudian yang keempat penghematan biaya, dan yang kelima ada layanan publik yang lebih baik. Ada beberapa hal tantangan governance digital. Yang pertama adalah tantangan yang pertama keamanan data, ada kesenjangan digital, dan ada adaptasi teknologi. Dan yang keempat ada regulasi yang dinamis. Dengan strategi yang tepat, governance digital dapat diimplementasikan secara efektif untuk membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan. Demikianlah presentasi kami tentang mata kuliah governance digital. Kembali kami tutup dan kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.